Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai setiap kejadian, yang menguasai setiap gerakan, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan nafas kepada kita, yang tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak diminta tolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini adalah ibarat dalam universitas, di dalam kampus yang saya sebut dengan universitas kehidupan. Berbagai macam ujian itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita yang masih hidup, kepastian bagi kita yang masih ada di alam dunia ini. Sebentar saja sakit akan berganti dengan sehat, sehat akan berganti dengan sakit, malam akan berganti siang, siang berganti malam. Begitupun kesedihan akan berganti dengan kesenangan, kebahagiaan. Duka akan berganti dengan suka, suka akan berganti dengan duka. Supaya apa Allah bergantikan seperti itu? Supaya ketika kita berduka tidak putus asa, Allah ingat. Kemudian supaya ketika kita sedang bersenang-senang, berbahagia, sedang dipuja-dipuji, kita tidak menjadi bangga diri. Maka malam ini kita akan taklim maghrib seperti biasa. Mohon maaf 3 malam tidak live di Facebook ini, di YouTube, di IG, karena habis program 72 jam i'tikaf di masjid. Nah, ini kita akan membahas dan membacakan kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 dan 2. Silahkan di-share dulu, undang orang-orang untuk, karena ini penting sekali. Karena tidak ada satupun orang di hidup di dunia ini kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada keajaiban-keajaiban dalam setiap ujian kita ternyata. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan taubat kita kecuali dengan ujian. Dan kita akan belajar, akan dibacakan di sini bagaimana kehebatan, keistimewaan ujian itu bisa kita dapatkan untuk mengundang rahmat Allah, dan untuk teman-teman kita supaya banyak sampai ke 50, bahkan sampai ke 100. Dengan menyebarluaskan ini, insya Allah akan mendapatkan royalti, kebaikan, royalti pahala, akan menjadi sebab hidayah bagi banyak orang. Dan itulah keistimewaan bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Kita sholawat dulu sambil menunggu orang lain. Hadirkan dalam hati bahwa Rasul itu sayang kepada kita, cinta kepada kita, dan sangat perhatian kepada kita. Rasulullah SAW yang sangat-sangat memikirkan dan risau selalu terhadap kita sebagai umatnya. Mari kita bersolat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina faltafat minul budur
sururi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan sholawat ini yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang diuji dengan kesulitan Allah mudahkan, yang sedang dililit hutang, angsuran, pinjaman, mudah-mudahan Allah selesaikan hutang-hutangnya. Dan sedang diuji dengan apapun dalam kehidupan ini, mudah-mudahan Allah jadikan ujian kita sebagai penambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan semakin melihat kepada diri kita betapa kita ini kerdil, kecil, doib, lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang paling kuasa dalam hidup kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas dan layak diminta tolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang paling pantas untuk kita curhatin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memintalah kepada Allah, karena kalau kita meminta kepada makhluk, yang ada adalah hanya menderita, kecewa, sengsara, sakit hati. Itulah makhluk, karena makhluk bukan untuk diminta. Allah yang hanya untuk yang kita minta. Karena Allah yang memiliki segalanya, langit dan bumi segalanya milik Allah Azza wa Jalla, dan segala isinya, bahkan surga semuanya ciptaan Allah untuk kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan membacakan kitab Tanbihul Ghafilin. Artinya kitab bagi orang-orang yang seperti kita, yang sering lalai karena kita banyaknya dosa, banyaknya hawa nafsu yang kita turuti, sehingga hati kita terhijab, hati kita lemah, hati kita bahkan sakit, hati kita bahkan mati. Kalau hati kita mati, maka cahaya Allah, nur Allah tidak akan masuk ke dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya, jika seorang masuk dalam kubur, maka sembahyangnya berdiri di sebelah kanannya, dan zakat di sebelah kirinya, dan taat menaunginya, dan sabar membela padanya. Bahkan ia berkata kepada yang lain-lainnya, silahkan kamu bela dia jika kamu dapat membelanya. Kalau tidak, saya yang di belakangnya, yakni saya sanggup menyelesaikan dan menolak siksa daripadanya. Dari keterangan tadi bahwa sabar itu seutama-utama amal. Bahkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hitungan, tanpa hisab, diberikan pahala unlimited, tanpa batas. Sahabatku, bagi orang-orang yang sabar Allah berikan kebaikan dan pahala unlimited, tanpa batas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Di sabarnya, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kesabaran. Dalam menjalankan sholat perlu kesabaran, dalam mendengarkan ceramah perlu kesabaran, dalam membaca Al-Quran perlu kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menghindari kemaksiatan, perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, sahabatku. Kemudian Abu Warad dari Muhammad bin Muslim berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, habis hartaku dan sakit badanku. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, la khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqam jismuhu, innallaha idza ahaba 'abdan ibtalah wa idza batalahu sabbarah. Tidak baik seorang hamba yang tidak habis hartanya
dan tidak sakit badannya. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada hamba maka diujinya dengan bala, dengan penderitaan. Dan bila telah ditimpa bala maka Allah memberikan kesabaran. Masya Allah. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, menyayangi hambanya, maka Allah akan berikan bala, maka Allah akan memberikan penderitaan, maka akan Allah berikan kesempitan, Allah berikan penyakit. Kenapa? Karena hanya dengan kesulitan, penyakit, kemudian ketika kita dihina, diremehkan orang, kemudian kita dijauhi oleh manusia, apa yang kita lakukan biasanya? Kita nangis, kita sholat sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon, nangis di sepertiga malam. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, saya dihina ya Allah. Ya Allah, saya sakit hati ya Allah. Ya Allah, sedang kekurangan uang hamba ya Allah. Kita nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah Allah sedang rindu kepada kita. Dan pada saat kita jauh dari Allah, kita jarang nangis di sepertiga malam, kita jarang nangis dalam berdoa, maka Allah itu cemburu kepada kita. Kenapa cemburu? Karena Allah maha pencemburu. Ketika kita mengutamakan makhluk, ketika kita minta tolongnya kepada makhluk, ketika kita bergantungnya kepada makhluk, maka Allah cemburu kepada kita. Sehingga wahai hambaku, datanglah kepadaku. Bukankah engkau tahu semua manusia diberikan ujian dan kesulitan? Bahwa engkau tahu bahwa manusia semuanya aku yang memberikan kehidupan, aku yang memberikan rezekinya. Kenapa engkau tidak datang kepadaku? Kenapa engkau datang kepada makhluk yang sama-sama sedang diuji, yang sama-sama sedang dalam kesulitan? Dia tidak bisa apa-apa, aku yang memberikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang tadi, ketika kita diberikan kesedihan, ketika Allah memberikan kita bala, kesulitan hidup, ketika Allah memberikan kita penyakit, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku juga, kata Allah, yang memberikan kesabarannya. Maka kita minta, ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang sabar. Ya Allah, jadikan termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena kalau kita sedang sabar bukan karena kehebatan kita. Wah, hebat kamu ini, sabar banget ya. Bukan dia yang hebat, bukan kita yang hebat. Allah memberikan kesabaran kepada kita. Ada yang diuji dengan keluarganya, rumah tangganya. Biasa, semua rumah tangga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak diuji? Dari mulai nikah sampai punya anak 1, 2, 3, kemudian sampai kakek nenek, senantiasa diuji. Sampai kapan? Sampai Allah menyampaikan, wahai hambaku, sudah selesai hidupmu di dunia ini. Saat itulah kita selesai diuji dalam kehidupan kita, sahabatku yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tiap orang yang dipenjara oleh raja dengan penganiayaan sehingga dia mati dalam penjara, maka ia mati syahid. Dan bila ia dipukuli di dalam penjara itu sehingga mati dia, maka ia juga mati syahid. Subhanallah. Allah yang maha agung, yang maha adil, yang maha luar biasa. La ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW baginda Rasulullah bersabda, inna rajula latakunu lahu darajah indallah la yablughuha bi'amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan sesuatu derajat bagi seseorang, tetapi tidak dapat dicapai dengan amal-amalannya, sehingga diuji dengan bala yang menimpa pada jasmaninya, maka tercapailah dengan itu. Masya Allah. Kita ingin ditingkatkan derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tingkat yang makom yang tinggi, makom orang yang bertakwa, makom orang yang muslim, yang beriman, yang ihsan. Kata Rasulullah SAW, ada kalanya tidak bisa kita meningkatkan derajat kita di sisi Allah hanya dengan amal-amal kita.
Dengan sholat kita bisa jadi tidak meningkatkan derajat kita. Kadang-kadang kata Rasulullah SAW, Allah mengangkat derajat seseorang hambanya yang dicintainya dengan memberikan bala, bencana, kesulitan, penyakit, penderitaan, penghinaan. Maka ketika sabar, maka Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, berbahagialah yang sedang diuji dengan dalam kehidupan ini. Yang yakinlah seyakin-yakinnya bahwa yang bicara ini juga sedang diuji, bahwa orang tua kita sedang diuji, bahwa saudara kita sedang diuji, bahwa ulama kita sedang diuji, bahwa semua manusia, para nabi, para rasul, orang soleh, orang tidak soleh, orang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang menyembah Allah, yang tidak menyembah Allah, diberikan kesulitan sama Allah, diberikan penyakit sama Allah. Tapi tidak semua manusia namanya ujian. Sakitnya sama, tetapi derajatnya bukan ujian. Kalau orang yang beriman diberikan kesulitan sama Allah, diberikan penyakit sama Allah, namanya ujian. Tetapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan sakit, sakitnya sama-sama sakitnya, sama-sama sedang menderita, sedang sedih. Tapi bagi orang yang tidak beriman, bukan ujian namanya. Bisa jadi peringatan, atau bisa jadi malah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang menimpa diri kita itu bukan termasuk azab, tetapi termasuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian akan Allah angkat derajatnya, akan Allah naikkan level kita. Maka jangan berputus asa, karena kita punya kehidupan yang abadi, yang lebih indah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat may ya'mal su'an, enggak pakai kacamata sahabat. Saya bacakan ininya saja ya. Siapa yang berbuat dosa pasti dibalas menurut dosa itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana akan dapat bergembira setelah ayat ini?" Rasulullah menjawab, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar, alasta," mana tadi ya? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kaifa al-farahu ba'da hadhihi al-ayah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin, alasta tamradu alaysa yusibuka adza alaysa tansabul alaysa tahzan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Semoga Allah mengampunkan bagimu wahai Abu Bakar. Hai Abu Bakar, tidakkah kau sakit? Tidakkah engkau menderita gangguan? Tidakkah kau lelah? Tidakkah kau berduka cita? Maka itu semua dari apa yang akan dibalas, yakni semua yang terkena kepadamu itu sebagai penebus dosa-dosamu." Masya Allah. Kita diberikan penyakit lahir, penyakit batin kita, disakiti hati kita, dihianati diri kita, didustai, dibohongi diri kita, kemudian kita dijauhi oleh orang-orang yang kita cintai. Maka kata Rasulullah SAW, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Sabar. Syaratnya bersabar. Kemudian selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, maka Nabi Muhammad SAW keluar dan bersabda, "Telah turun kepadaku ayat yang bagi umatku lebih baik dari mendapat dunia seluruh isinya." Lalu Nabi SAW membaca, "May ya'mal su'an yukhzabih." Tsumma qala, "Innal 'abda idza adnaba dzamban fatusibuhu siddah aw bala'un fid dunya fallahu aqramu min ayyu'adzibahu tsaniyah."
Apa kata Rasulullah SAW? Siapa berbuat dosa akan dibalas dengannya. Kemudian Nabi bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa lalu menderita bala di dunia, musibah di dunia, maka Allah tidak akan menyiksanya kedua kali, yakni kemurahan Allah tidak akan menyiksa hambanya dua kali. Kita punya dosa di dunia, bukan punya lagi banyak, bukan banyak lagi, banyak sekali, bukan banyak sekali lagi, numpuk berlumur dosa kita hingga saat ini. Kemudian kita diberikan penyakit oleh Allah di dunia ini, kita diberikan sakit hati di dunia ini, kita diberikan bencana wabah di dunia ini, kita diberikan kesulitan di dunia ini. Kemudian kita bersabar. Dan sabar itu bukan diam. Sabar itu tetap kita berikhtiar berdoa. Itu namanya sabar. Apa kata Rasulullah SAW? Maka di akhirat kelak dosa-dosanya itu sudah terhapuskan oleh musibah yang diderita di dunia ini. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya dosa kemudian diazab di akhirat, dikubur diazab, kemudian di neraka diazab, tidak akan kuat sahabatku. Dan di dunia lebih mudah, lebih ringan dibandingkan kita disiksa, dibalas di akhirat kelak. Ada seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW, saya lupa namanya, sahabat Nabi yang ahli kebaikan, berdoa, ya Allah, karena saya sangat takut sekali dengan azab di akhirat, nanti saya gak bakal sanggup ya Allah. Maka kalau saya dapat dosa, punya dosa saat ini di dunia ini, timpakan semua azab itu yang akan ditimpakan di akhirat kelak, timpakan sekarang di dunia ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, jangan berdoa seperti itu, jangan berdoa seperti itu, kata Rasulullah. Tetap kita berdoa, ya Allah, kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu berdoa, ya Allah timpakan semua azab di dunia ini atas dosa-dosaku. Tidak perlu, gak akan kuat juga sahabatku. Apa yang Allah, kemurahan Allah yang diberikan kepada kita, cukup kita ya Allah memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba bertaubatan nasuha kepadamu ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau yang maha pengampun dan maha penyayang ya Allah. Kemudian kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, maka beres. Di dunia sudah tidak didapatkan azab, di akhirat sudah tidak didapatkan azab. Maka lebih baik kita bertobat di dunia ini sahabatku. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais berkata, seorang tidak akan dapat mencapai tingkat orang-orang yang baik kecuali dengan sabar atas penderitaan, kesukaran dan gangguan. Dan Allah menyuruh Rasulullah SAW bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana telah sabar para rasul-rasul yang bersemangat besar. Khabab bin Al-Arat radhiyallahu an berkata, kami datang kepada Nabi SAW yang sedang bersandarkan sorbannya di bawah naungan Ka'bah. Maka kami mengeluh kepadanya penderitaan kami dan kami berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allah supaya menolong kami? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, segera duduk. Sambil duduk kemudian dengan muka yang telah merah. Muka merahnya Rasul berarti sedang marah. Dan bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dahulu orang-orang yang sebelum kamu, ada kalanya seorang dihadapkan lalu digalikan tanah, dan sesudah ditanam datangkan gergaji,
dan diletakkan di atas kepalanya sehingga terbelah dua badannya dan tetap tidak berubah agama dari siksa itu. Subhanallah. Jadi orang-orang zaman dahulu, para sahabat, saking kuat imannya, walaupun dibelah dari dua kepalanya, dibelah dengan gergaji kepalanya dan badannya dijadikan dua, dia tidak akan berubah keimanannya, tetap dia akan tetap dalam kesabaran. La haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, awalu ma yud'a ilal jannah alhamaduna lillahi alladhina yahmaduna fis sarra'i wad dharra. Pertama-tama orang yang akan dipanggil untuk masuk surga ialah yang selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas kesenangan dan kesukaran atau kesusahan. Mengucapkan alhamdulillah baik dalam senang maupun dalam kesukaran. Maka seharusnya seorang hamba sabar atas apa yang menimpa pada dirinya dari kesukaran, kesulitan, musibah, penyakit, dan mengetahui bahwa yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya dari bala itu lebih banyak. Dan mengucapkan alhamdulillah atas itu juga seorang mukmin harus bertauladan kepada Nabi SAW dan memperhatikan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW menghadapi gangguan dari kaum musyrikin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Amr bin Maimun dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW di muka Ka'bah sedang Abu Jahal dan kawan-kawannya pada duduk, sedangkan pada kemarinya telah disembelih beberapa ekor kambing. Lalu Abu Jahal berkata, siapakah di antara kamu yang mau berdiri membawa kotoran-kotoran kambing yang disembelih kemarin itu untuk diletakkan di atas punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Jika ia sedang bersujud, simpan dan letakkan di kepalanya Nabi Muhammad SAW, kata Abu Jahal, seorang pamannya yang masih belum masuk Islam. Saking bencinya, saking tidak maunya Islam berkembang di dunia ini, sehingga diganggu oleh orang-orang Quraisy yang kafir. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sujud, diletakkan di punggung Nabi di antara kedua bahunya. Maka tertawalah mereka, semuanya tertawa melihat kotoran kambing diletakkan di antara kedua bahu baginda yang mulia Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud berkata, andai kata saya mempunyai kekuatan, niscaya aku singkirkan kotoran itu dari punggung Rasulullah yang mulia. Sedang Nabi Muhammad SAW tetap sujud, tidak mengangkat kepalanya, sahabat. Sehingga ada orang yang memberitahu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Maka datanglah Siti Fatimah yang masih remaja putri, lalu membuang apa yang ada di punggung Rasulullah ayahnya, sambil memaki-maki orang-orang kafir tersebut. Dan setelah selesai Nabi Muhammad SAW dari sembahyangnya, beliau berdoa dengan suara keras, berdoa, Allahumma, ya Allah. 3 kali Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali mengucapkan seperti itu. Dan ketika mereka mendengar doa Nabi Muhammad SAW, segera mereka diam, ketakutan mereka. Dan Nabi Muhammad SAW terus berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal wa Uqbah wa Utbah wa Saibah wal Walid bin Al-Mughirah wa Umayyah bin Khalf. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Itu doa Nabi.
Jadi ada orang yang mengatakan saat ini Nabi gak pernah mencontohkan suruh membinasakan, suruh menghancurkan yang zalim. Ada, pernah Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah binasakan bangsa Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sujud, kemudian di antara kedua bahunya disimpan di sini kotoran kambing dan mereka ketawa-ketawa. Kemudian Nabi sesudah sholat, sesudah diambil oleh Siti Fatimah anak Rasulullah SAW, dibuanglah kotoran kambing tersebut. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah binasakan orang-orang Quraisy, ya Allah binasakan bangsa Quraisy, ya Allah binasakan bangsa Quraisy. Karena begitu zalimnya luar biasa sahabatku. Ya Allah binasakan Abu Jahal, Uqbah, Utbah, Al-Walid bin Al-Mughirah dan Umayyah bin Khalaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW semuanya telah mati dalam perang Badar. Begitulah sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mudah-mudahan kita diberikan kesabaran. Jadi kesabaran itu Rasulullah tidak memukulnya padahal mampu. Rasulullah tidak mengajak perangnya, tapi beliau meminta mohon kepada Allah, ya Allah binasakan orang yang bangsa Quraisy tersebut karena sudah keterlaluan. Karena menghina sholat. Tapi kalau yang dihina dirinya, kehormatan dirinya, Rasulullah sabar. Tapi kalau dihina sholat, kalau yang dihinanya agamanya yaitu Islam, yang dihinanya adalah Allah, yang dihinanya adalah syariat Islam, maka Rasulullah SAW marah luar biasa sahabatku. Sampai-sampai ada doa dari baginda yang mulia, ya Allah binasakan bangsa Quraisy. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabi alaihissalam mengeluh kepada Allah, ya Allah, mengapa seorang hamba yang mukmin taat kepada perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu, engkau hindarkan daripadanya dunia dan engkau hindarkan dan engkau hidangkan untuk ujian kepada bala kepadanya. Sedangkan orang-orang yang kafir tidak taat kepadamu, bahkan melanggar larangan-laranganmu, berlumur dengan kemurkaan dan dosa serta maksiat serta kezaliman, engkau jauhkan daripadanya bala dan engkau lapangkan baginya dunianya, rizkinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya semua hambaku dan bala ujianku dan masing-masing mengagungkan aku, bertasbih tahmid kepadaku. Maka seorang mukmin berbuat dosa dan aku hindarkan daripadanya dunia dan aku turunkan kepadanya bala untuk menjadi penebus dari dosa-dosanya, sehingga ia menghadap kepadaku dan aku membalas kebaikan-kebaikannya. Sedang orang kafir berbuat dosa, maka aku lapangkan baginya dunia, rizkinya diberikan, kemudahan-kemudahan di dalam bisnisnya, dan aku jauhkannya dari bala, sehingga menjawab kepadaku, maka aku balas semua dosa-dosanya. Jadi sahabatku, kadang-kadang kita diberikan kesulitan, kemudian diberikan kesulitan dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita, karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita di alam barzah selamat. Allah ingin kita di sirat selamat. Allah inginnya kita ini di alam mahsyar selamat, dan Allah kita ingin selamat daripada azab neraka, dan Allah ingin kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Karena kita bisa rasakan kalau kita sedang diberikan kesulitan, kita dekat kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita sujud di sepertiga malam, kemudian kita menangis dalam berdoa, kita sholat dengan begitu khusyuknya. Ketika kapan? Ketika sedang dalam kesulitan, ketika sedang ditimpa musibah, sedang sakit. Tetapi Allah sangat paham ketika kita sedang senang, segalanya ada, uang ada, kemudian sehat badan kita, bisnis sedang bagus,
omsetnya sedang bagus, sedang banyak untungnya. Allah tahu dan kita pun tahu. Kita suka lalai kepada Allah. Dengan sholat biasa-biasa saja, boro-boro dalam doa menangis, padahal menangis dalam doa itu akan membuat Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bab sabar. Kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus kita perbaiki kesabaran kita. Semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan semakin sabar. Semakin kita kenal kepada tujuan, hakikat tujuan hidup kita yang sejati, yaitu surganya Allah, semakin kita akan sabar. Semakin kita yakin bahwa Allah memberikan ujian tidak akan melewati kesanggupan kita, maka kita akan semakin sabar. Semakin kita yakin bahwa Allah memberikan ujian sesudah diukur keimanan kita, maka kita akan semakin sabar. Dan semakin kita yakin bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita sedang diuji, Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita sedang diuji, dan kita sabar, maka kita akan semakin sabar dalam bentuk apapun ujian kita. Mudah-mudahan kita semuanya yang sedang diuji dalam kehidupan ini, saya bilang universitas kehidupan, diuji UTS naik kelas, UAS naik kelas, UTS lagi, UAS lagi, UTS lagi, UAS lagi, lulus terus. Semakin dewasa, semakin dekat kepada Allah, maka pada saat waktunya ujian negara. Kapan ujian negara itu? Ujian negara pada saat kita sakaratul maut. Itulah ujian negara kita. Karena itu yang menentukan kita masuk surga atau neraka pada saat sakaratul maut. Siapa yang keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka dakhulal jannah. Tetapi tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada saat sakaratul maut. Tidak semua orang, kecuali hanya orang-orang yang senantiasa mendawamkan kalimat la ilaha illallah di dalam lisannya, di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli zikir, sehingga kita suka berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah jadikan hamba termasuk orang-orang yang pandai berzikir, wa syukrika, yang pandai bersyukur, wa husni ibadatik, termasuk orang-orang yang berbuat baik dan ahli ibadah kepadamu ya Allah. Itu yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gak bakal bisa sholat kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Kita gak bakal bisa baca Al-Quran kalau kita bisa gak ditolong sama Allah. Kita tidak bisa sedekah kalau uangnya tidak dikasih sama Allah. Dan kita kalaupun sudah ada uangnya dikasih oleh Allah di genggaman kita, di ATM kita, kemudian di dompet kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan sedekah kalau tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang banyak uangnya tidak sampai ke Baitullah. Tapi yang luar biasa adalah, maka kebaikan demi kebaikan gak boleh kita tunda-tunda. Berapa banyak orang dalam setahun ini uangnya sudah ada di kepal, uangnya sudah ada untuk umroh, keinginannya sudah ada, uangnya ada, tubuhnya sehat untuk umroh dan haji, sudah tidak bisa lagi. Sedih luar biasa sahabat. Beruntunglah orang yang sebelum Covid, sebelum wabah ini, kemudian beliau mengusahakan mau bagaimanapun caranya, mau menjual mobil, mau menjual aset, menjual kebun, menjual sawah. Sekarang merasa ada keinginan, merasa ada uang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paksakan untuk umroh, untuk haji. Kenapa? Mumpung masih dibuka itu Baitullah. Kita tidak menyangka tahun ini ditutup. 1 tahun hampir kita ditutup nih Baitullah. Tidak bisa umroh, tidak bisa haji.
nangis, sedih sahabatku. Dan entah sampai kapan kita akan ditutup seperti ini. Maka mumpung kita masih bisa baca Al-Quran, ada waktu baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Mumpung telinga kita masih mendengar, maka dengarkan tausiah-tausiah yang baik, nasihat-nasihat yang baik dari siapapun, asal kebaikan kita dengarkan, kita lakukan. Masih mumpung kita masih diberikan mata, karena ada waktunya mata ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai mata ini untuk baca sesuatu yang manfaat. Kita pakai untuk menonton YouTube yang manfaat. Kita pakai mata ini untuk melihat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih bisa melihat mata ini. Begitupun tangan kita, kaki kita, akal kita masih ada sahabatku. Diberikan hati saat ini, masih ada hati kita, masih punya perasaan, masih punya akal. Yuk kita gunakan akal dan perasaan kita ini untuk betul-betul mengagungkan dan membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman ketika mempelajari ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu anatomi fisiologi, dia akan semakin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhana faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan kami. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita betul-betul mari, orang yang beriman akan semakin kuat imannya ketika mempelajari ilmu apapun itu. Tapi orang yang tidak beriman ketika mempelajari sebuah ilmu, baik biologinya, fisikanya, geografinya, astronominya, ilmu kedokterannya, bukan semakin yakin kepada Allah, justru semakin dia sombong, dia semakin pongah, dia semakin mengakui bahwa aku yang hebat, menganggap Allah tidak ada. Oleh karena itu, ada orang yang masuk ke neraka gara-gara ilmunya, ada orang masuk ke surga karena ilmunya. Ada orang yang masuk ke neraka karena hartanya, ada orang yang masuk ke surga karena hartanya. Ada orang yang masuk ke surga karena jabatannya, ada orang yang masuk ke surga karena jabatannya. Ada orang yang masuk ke neraka karena rupanya, karena matanya, karena telinganya, tangan dan kakinya. Dan ada orang yang masuk ke surga karena panca inderanya. Ada orang yang masuk ke surga karena kendaraannya. Kenapa? Karena kendaraannya dipakai untuk berdakwah. Kendaraannya dipakai untuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang yang diberikan kekayaan kendaraan, malah dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kendaraannya itu tidak dipakai untuk sesuatu yang disukai oleh Allah, untuk dipakai maksiat, malah untuk dipakai zalim ke orang, dipakai untuk menipu orang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim maghrib malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silahkan sharekan, silahkan bagikan. Insya Allah ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang berubah dan ingat kepada Allah, kemudian semakin yakin kepada Allah, kemudian semakin banyak sholawatnya dengan video yang kita sharekan, kita bagikan ke ribuan, ke jutaan orang. Maka setiap bacaan dan ibadah mereka jutaan orang itu, kita yang membagikan video ini. Dan insya Allah mudah-mudahan saya pun mendapatkan cipratan kebagian pahala-pahala dari mereka yang semakin cinta dan semakin sabar akibat wasilah daripada melihat, menonton video ini. Sahabat-sahabat, terima kasih kepada Ibu Novi dari Padang, siap belajar. Waalaikumsalam. Ada Ibu Daryati, izin share Pak, silakan. Ada Ibu Yanti dari Pekanbaru, waalaikumsalam. Ibu Neng, ada Ibu Yulianti,
ada Kang Dirman, ada Aquarius, ada Pak Muhammad, ada Ibu Sri Setio Devi Jakarta hadir. Waalaikumsalam. Ada Bapak Sobihin, ada Bundana Fadli Purwakarta hadir. Waalaikumsalam Purwakarta. Ada Bapak Rahman Basuki hadir Kang katanya. Ada Ibu Khomisah Bayonet. Waalaikumsalam. Ada Ibu Sari Bandung. Waalaikumsalam. Ada Pak Haji Hasan Basori. Masya Allah. Mohon maaf guru. Bapak Haji Hasan Basori ini guru saya. Luar biasa. Ini di Tangerang. Barakallah. Ada Pak Muhammad Yamin, ada Pak Jumasan, ada Bapak Pujio dari Malaysia. Barakallah. Ada Pak Sukri Sinergi, ada Pak Suwardani, ada Ibu Lia, Ibu Ria, ada Ibu Marlini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selalu sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena ujian itu adalah ibarat dikasih permen. Ujian itu kulit permen. Insyaallah kalau sudah dibungkusnya dibuka, baru bisa dimakan dan terasa manisnya. Subhanallah. Jadi itu ujian itu betul-betul permen, bungkus permen. Kemudian di dalam bungkusan itu permennya pasti ada dan manis permen itu. Tetapi untuk membuka bungkusannya itu tidak mudah, butuh perjuangan, keringat, ya kan? Baru kita akan ketemu dengan permennya. Kita kita makan permennya. Ibu Ayun dari Hong Kong hadir. Ibu Yuyun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Yuyun di Hong Kong diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Widaryati, Ibu Irma, Ibu Novi, Bapak Eman, ada Ibu Nia, ada Ibu Nur Hapni Siregar, ada Pak Ebod, waalaikumsalam dari Tasik hadir, masya Allah. Ada Ibu Epi Padang hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Haryuti dari Sulawesi Selatan Pinrang hadir, waalaikumsalam. Ada Ibu Ida, Ibu Tuti, Ibu Liga, ada Pak Syahrul Afrizal, ada Ibu Dena, ada Kang Dirman. Assalamualaikum. Kuningan Jawa Barat hadir, masya Allah. Waalaikumsalam. Ibu Olivia, ada Ibu Rumaidah, ada Ibu Reni, ada Pak David. Mohon doakan benar David ini supaya benar-benar jadi orang soleh, yang berkeluarga soleh-soleha, punya anak-anak yang soleh-soleha. Makasih, saling mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan selalu menyebut asma Allah dan selalu mengingat Allah, sujud syukur kepada Allah. Dari tahun ke tahun keluarga kita semakin baik, semakin saling mengoreksi diri. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, hafidh-hafidhoh, dan bisa menjadi penyejuk mata kita ketika kita melihatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Gani, assalamualaikum, alhamdulillah ikut ngaji, semoga menjadi ilmu yang barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Ibu Tri, ada Ibu Fatih, ada Bunda Twinsta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anis dari Ngawi, Kang Asep, semoga sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Ibu Rumaidah dari Sangatta Banglon Kalimantan Timur hadir, waalaikumsalam. Ada Ibu Rizki Siti Aisyah, assalamualaikum Kang Asep, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, ada Pak Perdian, assalamualaikum, alhamdulillah, barakallah fik. Ibu Zal, ada Ibu Erlina Puspita, barakallah. Kemudian baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, diri kita, keluarga kita, bangsa kita dibimbing, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan rizkinya oleh Allah, diberikan kemuliaan dan diberikan kesejahteraan, dan dijauhkan dari bala bencana.
dan diberikan kesabaran yang berlipat, unlimited kesabarannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kebaikannya itu dari Allah. Kalau ada salahnya itu kebodohan saya pribadi yang sedang belajar, sedang berlatih, sedang memperbaiki diri, sedang berhijrah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang ahli tobat, orang-orang yang ahli membersihkan diri, dan orang yang ahli ibadah. Dan mudah-mudahan kita walaupun di sini tidak berkumpul secara fisik, mudah-mudahan dikumpulkan di surga kelak dengan orang-orang yang soleh, yang soleha, dengan para nabi, para rasul, para sholihin, dan para syuhada. Terima kasih Pak Muhammad Sungaib. Barakallah kepada Ibu Siti Aisyah dan Ibu Nur Aini. Salam dari Dompu. Barakallah Pak. Ada Ibu Muda, Bu Apuyen. Barakallah sama Bu Nur Aini. Demikian sahabat-sahabat, mohon dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan besok kita berjumpa lagi dalam kondisi jauh lebih semangat, jauh lebih sehat, jauh lebih bersyukur, jauh lebih bersabar, jauh lebih tawakal, dan jauh lebih ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Vina, assalamualaikum. Kang Asep pun telat menyimak mangga dari Karawang. Barakallah. Demikian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.